Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Joshua Agatha Manalu, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, kelas AKP 6A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Independensi terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Metodologi Penelitian dari Ibu Dr. Deliana, SEAKMSI, CA. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Analisis independensi terhadap kualitas audit di Indonesia. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Menurut Simanjuntak, kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk melakukan aktivitas mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan, dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dengan tujuan. Kualitas audit adalah segala kemungkinan di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien bisa menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, di mana dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Menurut Cassidy pada 2007, independensi auditor merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen, di mana auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur tidak saja kepada manajemen, tapi juga kepada pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan seperti kreditor, pemilik maupun calon pemilik. Auditor tidak hanya diharuskan untuk menjaga sikap mental independen dalam menjalankan tanggung jawabnya, namun juga penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk memiliki kepercayaan terhadap independensi auditor. Berkurangnya independensi auditor dan maraknya manipulasi akuntansi korporat membuat kepercayaan para pemakai laporan keuangan auditan mulai menurun, sehingga para pemakai laporan keuangan mempertanyakan eksistensi akuntan publik sebagai pihak independen. Isi penelitian ini berkaitan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2008 tentang jasa akuntan publik. Pemberian jasa atestasi atas laporan keuangan dari suatu entitas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut. Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya independensi yang dimiliki seorang auditor mampu untuk meningkatkan kualitas auditnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan kualitas audit, yaitu Karunisah dan Sylvia pada tahun 2012, Ingrid dan Yeterina pada tahun 2014, Ayu dan Vinola pada tahun 2017, Trisma dan Sekar pada tahun 2013, Kristina dan Nanda pada tahun 2019, Indri dan Den pada tahun 2011, Karunisa dan Anwar dan Aizlin pada tahun 2016, Ling, Chow dan Wung pada tahun 2017, Wikan, Laksmi, Denika pada tahun 2018, dan Junaidi, Setiono, dan Bambang pada tahun 2012. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit? Yang kedua, apa yang menyebabkan independensi auditor berkurang? Yang ketiga, apakah kualitas audit mempengaruhi manajemen laba real? Yang keempat, bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba? Yang kelima, apakah interaksi kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit? Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Yang kedua, mengetahui penyebab independensi auditor berkurang. Yang ketiga, mengetahui apakah kualitas audit mempengaruhi manajemen laba real. Yang keempat, mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang kelima, mengetahui interaksi kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit. Selanjutnya kita masuk bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini terdiri dari attribution teori atau teori atribusi, kemudian faktor eksternal, kemudian faktor internal, kemudian akuntabilitas, kompetensi, profesionalisme, integritas, objektivitas, dan independensi. Teori atribusi.
Robin pada tahun 2008 mengemukakan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal atau internal force, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha yang dilakukannya. Sedangkan kekuatan dari luar atau external force, yaitu faktor yang mempengaruhi dari luar dirinya. Misalnya, seseorang termotivasi untuk memahami sebab-sebab kejadian tertentu. Teori atribusi atau attribution theory merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor disposisional atau faktor dalam atau internal, misalnya sifat, karakter, dan sikap, atau disebabkan oleh faktor eksternal, misalnya situasi atau keadaan tertentu yang memaksa seseorang melakukan perbuatan tertentu. Dasar penggunaan penelitian ini adalah teori atribusi atau attribution theory, yang mana terfokus pada dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam Purba pada tahun 2018, faktor-faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi angkutan publik dan kasus-kasus manipulasi yang melibatkan KAP di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang mengakibatkan turunnya akuntabilitas, kompetensi, independensi, profesionalisme, integritas, dan objektivitas, antara lain A. Faktor eksternal. Yang pertama, A. Faktor eksternal. Pertama, kurangnya kesadaran anggota pada kantor akuntan publik akan kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, praktek-praktek yang tidak benar dari sebagian audit menyulitkan independensi dari seorang akuntan publik. Yang ketiga, honorarium yang relatif rendah untuk pekerjaan audit yang ditawarkan audit tingkat menengah dan kecil. 4. Masih sedikitnya badan usaha yang membutuhkan jasa akuntan publik khususnya di bidang audit. Selanjutnya, yang B, faktor internal. Yang pertama, kurangnya kesadaran untuk mengutamakan kode etik dalam menjalankan profesi oleh sebagian anggota yang bekerja di kantor akuntan publik. Yang kedua, mutu pekerjaan audit yang ada kalanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tenaga yang berkualitas kurang baik. Yang ketiga, tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh dari pemimpin kantor akuntan publik akan mutu pekerjaan audit mereka. Yang keempat, orientasi yang lebih mementingkan keuntungan finansial daripada menjaga nama baik kantor akuntan publik yang bersangkutan. Selanjutnya kita masuk bagian 2.1 akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Bahwa untuk mengukur akuntabilitas, indikator yang digunakan sebagai berikut. Seberapa besar motivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Motivasi secara umum adalah keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Seberapa besar usaha atau daya pikir yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan? Orang dengan akuntabilitas tinggi mencurahkan usaha atau daya pikir yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan. Seberapa yakin mereka bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh atasan? Keyakinan bahwa sebuah pekerjaan akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seseorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Dikutip dari Mardisar dan Sari pada tahun 2007, 6-7. 2.2 Kompetensi. Dalam standar profesional akuntan publik tahun 2011, menyebutkan pada standar umum pertama menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Sedangkan pada standar umum ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 2.3 Profesionalisme. Menurut standar profesional akuntan publik atau SPAP 2011 SA 150 mengenai perilaku profesional menyebutkan bahwa seorang auditor harus memenuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, selalu menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang memiliki pengetahuan kesimpulan negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan yang dapat menurunkan reputasi profesi dari seorang auditor. Kemudian 2.4 Integritas. Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2011, Seksi 100 menyatakan bahwa integritas sebagai berikut.
Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusan. Integritas memfokuskan seorang akuntan publik untuk bertindak jujur, tegas, dan tanpa memihak kepada pihak lain. Selanjutnya, objektivitas. Dalam pasal 1 ayat 2 Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2011 mengamanatkan bahwa setiap anggota harus mempertahankan objektivitasnya. Mempertahankan objektivitasnya dapat dilakukan dengan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. 2.6 Independensi. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2011, SA Seksi 150 mengenai standar umum kedua menyebutkan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, dependensi dalam sikap mental haruslah dipertahankan oleh seorang auditor. Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab sebagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimiliki oleh seorang auditor akan memberikan keyakinan penuh bahwa seorang auditor akan mempertahankan kebebasannya dalam memberikan opini terhadap hasil pemeriksaannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kualitas audit. D'Angelo pada tahun 1981 dalam Jawitri 2009 mendefinisikan bahwa kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran kesalahan klien, memiliki keahlian dalam sistem informasi klien, memiliki komitmen yang kuat, tidak selalu percaya pada klien, dan mampu dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberikan opini. Selanjutnya kita masuk ke bagian A, akuntabilitas terhadap kualitas audit. Nur Ardiani pada tahun 2010 dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa akuntabilitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit dapat dicapai apabila auditor dalam melaksanakan tugas audit selalu disertai dengan tanggung jawab, memiliki kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan, mencurahkan usaha atau daya pikir dalam menyelesaikan tugas audit, serta selalu berpikir seoptimal mungkin dalam mengerjakan tugas audit. Menurut Saripudin et al. 2012 dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa indikator motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial yang kompleks dan cukup tinggi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali akuntabilitas yang meliputi pada kecermatan, tanggung jawab, dan motivasi profesi. Dengan hipotesis yang diajukan adalah H1, akuntabilitas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. B. Kompetensi terhadap kualitas audit. Menurut Ardini pada tahun 2010 dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit secara parsial adalah signifikan. Hal ini menunjukkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh auditor akan menunjang kualitas audit yang mereka hasilkan. Semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula tingkat kualitas audit yang mereka hasilkan. Menurut Saputra pada tahun 2012, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini merupakan harapan bahwa akuntan memiliki keinginan untuk menjaga standar idealisme profesi yang akan menggambarkan tingginya tingkat kompetensi profesionalnya. Auditor yang memiliki kompetensi dalam profesionalnya akan bersikap terbuka tanpa pengecualian, meskipun bila standar digunakan untuk menjaga penilaian. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali kompetensi yang meliputi pada pengetahuan formal atau non-formal, kemampuan dan orientasi profesi. Maka, hipotesis yang diajukan adalah H2, kompetensi akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. C. Profesional terhadap kualitas audit. Menurut Wardoyo dan Seuruni pada tahun 2011 dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa pertimbangan profesional auditor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas bahan bukti audit, baik secara langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui pengalaman auditor. Menurut Satria et al. Pada tahun 2012 dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa profesionalisme memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Apabila seorang auditor mempunyai sikap profesionalisme yang tinggi di dalam melakukan pekerjaannya,
akan meningkatkan kualitas audit yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali profesional yang meliputi pada dedikasi terhadap profesi, tanggung jawab profesi, dan perkumpulan profesi. Maka hipotesis yang dibentuk adalah H3, profesional akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang D, integritas terhadap kualitas audit. Menurut Winarna dan Mabruri pada tahun 2010, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa integritas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat integritas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya. Menurut Purba pada tahun 2012, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa integritas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa integritas yang berdasarkan pada kejujuran dan tidak memihak bukanlah suatu hal yang mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksud untuk menguji kembali integritas yang meliputi pada jujur dan kebenaran. Maka hipotesis yang dibentuk adalah H4, integritas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Yang E, objektivitas terhadap kualitas audit. Menurut Wirnana dan Mabruri pada tahun 2010, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa objektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas auditor, maka semakin baik kualitas hasil auditnya. Menurut Purba pada tahun 2012, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa objektivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa objektivitas yang berdasarkan pada sikap adil dalam melaksanakan pekerjaan audit sangatlah mempengaruhi kualitas audit. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksud untuk menguji kembali objektivitas yang meliputi pada bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. H5, objektivitas akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Selanjutnya kita masuk ke peran moderasi independensi terhadap kualitas audit. Kita perlu mengetahui peran moderasi independensi terhadap kualitas audit. Menurut Bawono dan Singgih pada tahun 2009, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa secara simultan dalam secara parsial, independensi auditor sangatlah berpengaruh terhadap kualitas audit. Independensi merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas audit. Dimensi yang menjadi pengukuran dari variabel moderasi tersebut adalah sikap seorang akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepada siapapun, dan berkewajiban jujur tidak hanya kepada manajemen perusahaan, tetapi pihak lain yang menggunakan laporan keuangan yang mempercayai dari hasil pemeriksaan dari akuntan publik. Menurut Saripudin et al. Pada tahun 2012, dalam penelitiannya menyimpulkan hasil bahwa independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit melalui 3 dimensi, yaitu independensi penyusunan program, independensi investigatif, dan independensi pelaporan. Selanjutnya kita masuk bab 3, metodologi penelitian. Pada bab 3 ini terdiri dari yang pertama jenis penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, variabel independen, dan teknik analisis data. Yang pertama, jenis penelitian dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kausalitas yang bertujuan menjelaskan fenomena dalam bentuk pengaruh terhadap variabel. Data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder ini misalnya dicari melalui data dokumentasi yang telah dibukukan oleh perusahaan yang diteliti, buku-buku, majalah, keterangan-keterangan, atau publikasi lainnya. Menurut Lincoln Arshad pada tahun 2022, bagian 57. Kemudian bagian kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan yang diteliti, kejadian atau peristiwa yang menjadi perhatian para peneliti untuk diteliti menurut Sekaran pada tahun 2000. Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan publik yang ada di Indonesia. Sampel adalah kumpulan bagian dari suatu populasi yang memiliki karakteristik ciri-ciri yang terdiri dari elemen-elemen yang diharapkan dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel penelitian ini diperoleh dari referensi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan independensi terhadap kualitas audit. Selanjutnya kita masuk bagian variabel penelitian. Ada 2, yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Menurut Sugiono pada tahun 2008, variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi. Variabel dependen.
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas, menurut Sugiono pada tahun 2008. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah kemampuan seseorang auditor untuk mampu melaporkan kesalahan klien, mengetahui sistem informasi klien, memiliki komitmen yang kuat, tidak selalu percaya klien, dan berani mengambil sikap untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yang terakhir, teknik analisis data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear berganda. Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel independen seperti X1, X2, X3, X4, dan X seterusnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai proposal yang dengan judul Analisis Independensi terhadap Kualitas Audit di Indonesia. Peneliti mengakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.